Ada pinjaman, ada mobil yang hilang, dan ujung-ujungnya penjara. Kali ini kita akan bedah kasus nyata yang nunjukin banget betapa tipisnya batas antara utang piutang biasa sama ancaman pidana yang bisa merenggut kebebasan Anda. Mungkin kedengarannya lebay ya. Masa sih pinjaman doang bisa masuk penjara? Tapi coba deh, bayangin ini kejadian sama Anda. Niatnya cuma mau bantu, bikin perjanjian utang piutang biasa, kok malah diancam penjara? Gimana ceritanya? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Dan semua drama ini percayalah, berawal dari satu angka ini, 50 juta rupiah. Cuma karena angka ini semua peristiwa rumit yang bakal kita bahas ini terjadi. Jadi, kalau dirangkum ceritanya gini, ada satu utang, satu mobil yang tiba-tiba raib, dan akibatnya, ya ini, satu orang namanya Ahmad sekarang harus mendekam di tahanan polisi. Gila kan? Oke, kita mulai dari bagian pertama. Pinjaman berujung penjara. Nah, di sini kita bakal lihat gimana ceritanya sebuah perjanjian utang piutang yang kelihatannya simpel banget, bisa belok tajam dan langsung mengarah ke penjara. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita kenalan dulu sama aktor-aktor di cerita ini. Pertama, ada Ahmad, dia yang meminjam uang. Terus, ada Santi, pacarnya Ahmad. Dan yang penting, dia ini pemilik mobil yang dijadiin jaminan. Lalu tentu ada Rifai, dia yang kasih pinjaman. Dan nah, ini dia yang jadi game changernya, orang tua Santi. Aksi mereka inilah yang bikin semua jadi runyam. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Kita urutkan dulu kejadiannya ya. Penting banget nih, sebelum kita ngomongin hukumnya, kita harus paham dulu fakta-faktanya. Apa aja yang sebenarnya terjadi dari awal sampai akhir. Yuk kita ikutin alurnya. Jadi ceritanya dimulai awal 2025, Santi lagi butuh banget uang. Ahmad sebagai pacar yang baik, coba bantu nih. Dia minjem ke Rifai. Jaminannya mobilnya Santi. Sampai sini aman, mobil diserahin ke Rifai. Tapi disinilah masalahnya mulai. Orang tuanya Santi, entah gimana, tiba-tiba datang dan ambil paksa mobil itu dari Rifai. Padahal utangnya belum lunas, nah loh. Hasilnya, Rifai jelas panik, jaminannya hilang, uang belum balik. Akhirnya dia laporin Ahmad atas tuduhan penipuan. Dan ya, Ahmad pun ditahan polisi. Nah, dari kronologi tadi, kita sampai nih di inti masalah hukumnya. Ini dia persimpangannya. Satu rangkaian kejadian yang sama, tapi bisa dilihat dari dua kacamata hukum yang beda banget. Pertanyaannya, ini tuh sebenarnya kasus pidana atau cuma sengketa perdata biasa? Lihat deh, ada dua jalan yang bisa diambil kasus ini. Jalan pertama, jalur pidana. Tuduhannya serius, penipuan. Konsekuensinya, penjara. Jalan kedua, ini jalur perdata. Masalahnya dilihat sebagai wan prestasi atau ingkar janji. Konsekuensinya apa? Ya gugatan ganti rugi, bukan masukin orang ke penjara. Ngomong-ngomong soal wan prestasi, apa sih itu? Gampangnya gini deh, wan prestasi itu istilah hukum buat ingkar janji. Kalau kita bikin perjanjian terus gagal menuhin kewajiban kita, itu nggak otomatis jadi tindakan kriminal loh. Itu masuknya ranah perdata. Oke, sekarang ayo kita jadi detektif hukum. Kita bakal bedah tuduhan penipuan yang dilayangkan ke Ahmad ini. Kita periksa satu persatu unsurnya, persis kayak yang dilakuin pengacara. Jadi, menurut hukum kita, spesifiknya di pasal 378 KUHP tentang penipuan, ada 3 syarat yang harus terpenuhi. Dan catat ya, bukan salah satu, tapi ketiga-tiganya harus bisa dibuktikan oleh penuntut. Kalau satu aja nggak terbukti, ya kasusnya harusnya gugur. Oke, kita cek syarat pertama. Pertanyaan kuncinya, apakah ada tipu muslihat atau kebohongan dari Ahmad di awal perjanjian? Ini penting banget. Dan jawabannya ternyata tidak. Unsur tipu muslihat ini jelas gagal terpenuhi. Kenapa? Simple banget. Mobil yang dijadiin jaminan itu kan beneran ada, barangnya nyata, dan sudah diserahkan juga ke Rifai. Jadi di awal kesepakatan itu nggak ada kebohongan sama sekali. Oke, satu unsur nggak terpenuhi. Kita lanjut ke yang kedua, ini soal niat. Pertanyaannya, apakah Ahmad dari awal banget emang udah punya niat jahat buat nipu dan ngambil keuntungan secara nggak sah dari Rifai? Lagi-lagi jawabannya tidak. Unsur niat jahat dari awal ini juga nggak masuk. Kenapa? Karena masalah gagal bayar ini muncul bukan karena rencana licik Ahmad, tapi karena ada kejadian di luar dugaan, yaitu intervensi dari orang tua Santi. Faktor eksternal inilah yang jadi penyebabnya, bukan niat jahat Ahmad sejak semula. Nah, dari semua analisis kita tadi, sekarang kita bisa lihat kan, gimana strategi pembelaan yang paling masuk akal buat Ahmad. Yuk kita rangkai poin-poinnya. Jadi ada 4 poin penting nih buat pembelaan Ahmad. Pertama,
Ini kasus salah kamar. Harusnya perdata bukan pidana. Kedua, buktikan kalau Ahmad itu punya itikat baik, niatnya murni mau bantu. Ketiga, tunjuk hidung penyebab masalahnya, yaitu pihak ketiga, orang tua Santi. Dan yang paling pamungkas, poin keempat, tegaskan kalau nggak ada niat jahat atau dalam bahasa hukumnya mens rea dari awal sama sekali. Semua ini mengarah ke satu prinsip hukum yang super penting, namanya ultimum remedium. Artinya apa? Artinya hukum pidana itu harusnya jadi pilihan terakhir, obat pamungkas, bukan pilihan pertama. Pidana itu buat kejahatan beneran, bukan buat maksa orang bayar utang. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan dari semua bukti dan analisis tadi, jelas banget, kasus Ahmad ini murni urusan perdata. Ini adalah contoh klasik dari wan prestasi alias ingkar janji. Menahan dia di penjara itu, ya bisa dibilang sebuah penerapan hukum pidana yang keliru. Sebagai penutup, kasus Ahmad ini benar-benar ngasih kita bahan buat mikir ya. Ternyata batas antara sengketa perdata biasa dengan tuduhan pidana itu tipis banget. Dan ngerti di mana garis batas itu bukan cuma penting buat para ahli hukum, tapi juga buat kita semua. Ini soal melindungi hak dan kebebasan kita.